Lalu apabila Kamala Harris yang justru menang begitu, Anda lihat apakah ini juga akan mengubah lagi seperti apa iklim dari perdagangan internasional? Sebetulnya begini, pada dasarnya kalau, Trump mempunyai kecenderungan untuk bilateral, jadi one on one. Kalau, kita mengikuti framework yang digunakan oleh Biden, kami rasakan bahwa, Kamala Harris akan melanjutkan, framework seperti IPEF. IPEF itu adalah framework, di mana, terdiri dari Amerika, Australia, Jepang, Fiji, negara-negara, ASEAN, jadi 14 negara yang tergabung dalam IPEF. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan multilateral yang melihat pada supply chain, melihat pada standar-standar. Jadi, ini adalah pembicaraan yang sudah berjalan dan, jika Kamala Harris, terpilih, framework yang seperti inilah yang akan dilanjutkan, oleh pemerintahan, Kamala Harris. Berbeda sama sekali dengan jika, Trump yang menjadi presidennya. Baik, artinya ini akan relatif lebih stabil bagi, perekonomian secara global? Relatif lebih stabil, pendekatannya pendekatan multilateral, dan kita sudah melakukan hal ini selama 4 tahun terakhir, berbicara dalam framework yang seperti itu, sehingga kita tinggal meneruskannya saja. Kita tahu kurang lebih pola pikirnya seperti apa. Baik, kita beralih ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau Anda sendiri menilai seperti apa apabila Kamala Harris ini memimpin untuk perspektif investor secara global dan juga untuk kestabilan ekonomi secara global? Saya perhatikan Kamala Harris akan meneruskan tonggak-tonggak pencapaian yang sudah dilakukannya bersama dengan Joe Biden ya. Dapat dikatakan business as usual ya. Cuman masalahnya adalah apakah bisa para negara-negara lain, misalnya Indonesia, yang belum memiliki free trade agreement dengan Amerika Serikat, mengambil manfaat dari Kamala Harris ini. Karena terus terang, urusan kita dengan Amerika Serikat itu bukan hanya sekedar ekonomi. Kita harus menjawab pertanyaan yang filosofis, yakni apakah kepentingan nasional kita atas Amerika Serikat. Ini yang belum kita miliki hingga saat ini, dan harapan saya adalah dilakukan pendetailan sedemikian rupa sehingga terdapat job specification dan job description dari aktor-aktor Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional kita atas Amerika Serikat. Jadi kalau selama ini kita masih berbicara pada tataran Indonesia dan ASEAN, maka kita hendaknya berpikir bahwa untuk berinteraksi dengan Amerika Serikat, kita harus menggunakan standar-standar Amerika Serikat. Misalnya good governance, good corporate governance, transparency, Human Development Index, dan juga Corruption Index. Ini yang kita harus benahi dalam negeri, baru kita bisa dengan penuh keyakinan berdialog dan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sebelum hal itu bisa kita lakukan, maka kita tidak akan banyak mengambil manfaat dari naiknya Kamala Harris ini. Baik, tapi untuk kebijakan Anda lihat akan seperti apa Kamala Harris ini untuk kebijakan terkait dengan perang di Timur Tengah atau terkait dengan Rusia Ukraina yang juga ini menentukan seperti apa iklim perdagangan secara global? Kalau menyangkut Rusia Ukraina, kemungkinan besar Kamala Harris akan tetap kritis terhadap Rusia, kemudian akan tetap melakukan revitalisasi atas NATO, karena dapat dikatakan NATO selama ini benar-benar menunjukkan kelemahannya. Mereka tidak bisa membangun kerjasama secara aktif dengan Ukraina, walaupun beberapa tahun silam mereka sudah melakukan parade di Ukraina, dan ini yang sangat menyakitkan hati Kremlin. Pada saat yang sama, saya perhatikan NATO akan mencoba berbagi peran dengan organisasi-organisasi di kawasan yang lain. Karena patut diakui, Amerika Serikat yang ekonominya tidak sedahsyat 10 tahun silam, itu sudah memiliki kekurangan kemampuan untuk melakukan latihan militer yang besar-besaran. Itu yang saya lihat untuk NATO. Tapi untuk Timur Tengah, saya pikir Amerika Serikat sedang sangat terpukul saat ini. Karena kalau kita merujuk pada majalah Times edisi April kemarin, itu dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel itu benar-benar menghadapi kredibilitas global yang berkurang. Cuman untuk Timur Tengah nanti, kalangan minoritas di Amerika Serikat sedang berpikir-pikir kemana suara mereka akan diberikan, apakah kepada Trump ataukah kepada Kamala Harris, karena Kamala Harris ini memiliki banyak segi-segi yang
yang perlu didalami oleh kalangan minoritas karena memiliki darah kulit putih, darah kulit hitam, dan juga darah kulit Asia Selatan. Dengan demikian, masyarakat di dalam negeri Amerika Serikat masih berpikir-pikir, karena patut juga diakui bahwa Kamala Harris memiliki seorang suami yang keturunan Yahudi, walaupun belum diketahui apakah Yahudi ini Yahudi garis keras ataupun Yahudi yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimanapun juga Amerika Serikat perlu bekerja dengan sangat keras, karena pada saat ini sudah terjadi koalisi moral antara Arab Saudi dengan Iran, di mana mereka yang selama ini selalu dipersengketakan sebagai Sunni dan Syiah, ternyata kalau menghadapi urusan-urusan yang menyangkut pembangunan nasional, mereka dapat bersatu. Dan untuk itu sekali lagi Amerika Serikat harus tampaknya akan bersikap lebih keras terhadap Cina di kawasan Timur Tengah ini. Baik, melihat background dari suami Kamala Harris, apakah kita bisa mengatakan suara white supremacist saat ini terbagi atau menurut Anda masih akan tetap cenderung ke Donald Trump? Pak Tauku. Memang harus diakui, white supremacy adalah pendukung Donald Trump yang sangat kuat ya. Dan untuk itu tim kampanye Kamala Harris ke depannya harus benar-benar mengoptimalkan, misalnya namanya Women Wings, kemudian kelompok-kelompok pemuda, dan juga kelompok-kelompok pimpinan keagamaan dan kelompok-kelompok pimpinan minoritas yang ada di Amerika Serikat. Karena untuk mendulang suara ini, masing-masing pihak, terutama sekali Kamala Harris, harus mengamankan pendukungnya sendiri, pada saat yang sama menggoyangkan pendukung dari atau swing voters dari lawan Partai Demokrat ini. Baik, kita kembali ke Pak Didit. Pak Didit, apakah ini artinya apabila Kamala Harris memenangkan kontestasi pemilu Amerika Serikat di tahun ini, lalu investor secara global ini bisa lebih agresif lagi di akhir 2024 ataupun di 2025? Saya pikir bisa lebih agresif lagi. Tetapi kemungkinan lagi-lagi kita mesti melihat ya probabilitas dari Kamala Harris menang. Jadi mungkin dari minggu ke minggu, dari hari ke hari kita memang harus mengamati kondisi politik di Amerika, karena pada waktu akhir sebetulnya kalau kita lihat survei antara Joe Biden dengan Donald Trump itu terpautnya sebetulnya persentasenya tidak besar, hanya 3-5%. Nah, kita lihat nih bagaimana dengan Kamala Harris. Kalau kita lihat indikasi awalnya bahwa dalam 3 hari saja sebetulnya Partai Demokrat sudah mengumpulkan lebih dari 80 juta dolar sumbangan baru untuk kampanye Kamala Harris. Ini menunjukkan sebuah antusiasme yang luar biasa terhadap Kamala Harris. Nah, implikasinya apa seperti yang tadi ditanyakan. Seperti yang ditanyakan, maka kalau memang Kamala Harris ini menang, maka internasionalisme, global trade, global investment ini akan terus berlangsung. Nah, yang kita lihat juga bahwa akan ada kecenderungan untuk pemerintahan Donald Trump untuk lebih melihat inward looking. Nah, ini jelas, apalagi Donald Trump juga sudah menunjuk calon wakil presiden, yaitu J.D. Vance, yang mempunyai pandangan-pandangan yang juga lebih inward looking lagi. Beliau juga sangat kritikal terhadap apa yang dilakukan Amerika, besarnya sumbangan Amerika, kontribusi Amerika dalam perang di Ukraina misalnya. Di lain pihak tentunya bahwa Donald Trump maupun J.D. Vance juga akan memegang teguh garis di mana mereka akan keras terhadap Cina. Nah, ini adalah dua pilihan. Kita lihat kita akan kemana, tapi saya pikir sebagai pengusaha kita akan siap untuk dua-dua keadaan ini. Kalau memang Kamala Harris, maka kita lanjutkan. Global investor juga akan melanjutkan apa yang dilakukan selama 4 tahun ini. Kalau misalnya Donald Trump yang akan menangi pertandingan ini, maka tentunya kita juga siap. Kita tahu pola pikirnya, kita lihat, kita ingat apa yang dilakukan Donald Trump antara tahun 2016 sampai ke tahun 2020. Baik, untuk kestabilan kurs emerging market seperti rupiah sendiri, Anda lihat akan seperti apa, Pak Didit? Apalagi kalau kita berkaca setiap pemilu Amerika Serikat dan peluang dolar indeks untuk menguat. Nah, kalau kita lihat dari mata uang seperti saya sampaikan tadi, jadi spending dari Amerika akan tinggi, yang akan membuat mereka mengissue lebih banyak bonds lagi,
interest rate akan naik dan akibatnya exchange rate akan naik. Exchange rate ini mengakibatkan apa yang kita ketahui sebagai higher longer itu menjadi lebih long lagi karena karena interest rate mau nggak mau akan tinggi di bawah kepemimpinan Donald Trump.